Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, libur-libur kita LS. Apa saya lupa melihat tanggal, ternyata ini ada tanggal merah, tapi sudah ya sudah Bismillah ya. Sebelum kita melanjutkan mata kuliah ini, kita akan review dulu ya materi sebelumnya karena seperti kita ketahui bersama yang namanya psikologi kognitif itu penuh dengan fondasi teori begitu ya. Di mana akhirnya nanti fondasi teori ini sangat diperlukan ketika khususnya mahasiswa nanti bekerja pada bidang yang membutuhkan kognitif seperti pendidikan ya atau menjadi terapis CBT ya, ini sangat diperlukan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa kita sama-sama berdoa. Semoga Allah merahmati dan meridhoi ya perkuliahan kita kali ini dan mahasiswa juga dipermudah untuk memahami. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Layarnya sudah terlihat. Di saya, Layarnya Miss. sudah Nah, terlihat. sudah. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Miss. semester lalu, minggu lalu kita belajar gangguan daya ingat. Ya, ada dua tipe. Apa gangguan daya ingat? Dua tipenya. Yang bisa jawab. Dua tipe gangguan daya ingat. Amnesia organik. Amnesia masuknya apa, Mbak? Jenis Eh, apa? ada yang organik, ada yang Betul. psikogenik. Betul, Masya Allah ya. Bagus sekali ini. Semoga mempermudah nanti untuk UAS ya. Jadi daya ingat itu ada dua. Yaitu adalah organik disebabkan karena kerusakan organik ya. Kerusakan pada otak yang sebenarnya di DSM itu bisa masuk ke dalam neurocognitive disorder ya. Jadi karena ada problem pada brainnya. Lalu yang kedua adalah psikogenik. Kalau pada psikogenik itu eh, gejalanya atau gambarannya akan sama seperti disosiatif amnesia ya. Jadi dia tidak ditemukan kalau dilakukan CT scan, tidak ditemukan adanya rusak pada brainnya, tapi kok tiba-tiba dia amnesia begitu. Baik, terima kasih sudah mengingat. Sekarang kita akan menuju ke dalam tipe amnesia. Tipe amnesia itu ada dua kemarin kalau kita berdasarkan kehilangan memorinya. Ada dua apa saja? Ayo, ada dua apa saja? Ayo, ada dua apa saja? Yang yang Korsakov itu ya, Bu? Bukan, Bukan ya? itu jenis-jenis amnesia Hmm. organik. Ada Korsakoff, ada HSE ya. Lalu ada juga Alzheimer. Nah, ini adalah berdasarkan kehilangannya. Ada retro dan, ayo, Oh, yang retro sama yang harus dipaksa mengingat nih. Ada retro dan Antero itu ya, Bu?
Antero, betul. Ingat-ingat di slide saya posisi antero di sebelah apa? Kanan atau kiri dari Yang layar? depan pokoknya Bu. Kalau yang retro Yang yang belakang. depan, betul. Nggak apa-apa, ini harus dipaksa mengingat ya, karena biar melekat. Berarti kalau kehilangan memori yang lampau, berarti dia di belakang. Itu masuknya gangguan jenis apa? Retro, retro. Betul, retro. Ingat ya, retro itu kan lampau ya. Kalau antero, maka dia akan kehilangan memori-memori yang baru terbentuk. Oke, baik. Ini harus dipaksa mengingat karena akan masuk lagi nih tambahan teori lainnya. Benar atau salah, kemampuan visual imagery dipengaruhi oleh IQ? Sebelum kita Salah. jawab itu, kita membahas dulu kemampuan visual imagery. Contoh kemampuan visual imagery itu seperti apa ya? Ingat Ketika nggak kemarin? kita melihat mendengar atau membaca atau melihat itu kita di dalam pikiran kita ada imagining. Eh, Oke, bagus sekali, Mbak. Jadi misalkan kita baca lokasi rumah Budi ya, lokasi rumah Budi di pedesaan, itu tanpa sadar di otak juga seperti membuat representasi visual. Nah, ini dikatakan adalah visual imagery ya. Maka sebenarnya kalau cerita-cerita di Al-Quran juga semuanya kan kisah ya. Jadi visual imagery itu sebenarnya dipengaruhi atau tidak dengan IQ? Tidak, Tidak, ya. Jadi semua orang bisa melakukan visual imagery, ya. Visual imagery ini lebih dipengaruhi oleh apa? Ada yang detail sekali membayangkan, ada yang kok ada suaranya lebih ke gaya dia belajar, gaya memproses informasi, begitu ya. Jadi ketika ada statement itu dipengaruhi oleh IQ tidak. Tapi kalau persepsi itu bisa dipengaruhi oleh IQ. Oke, sekarang kita masuk lagi. Manusia nggak memiliki kemampuan mental rotation. Benar atau salah? Di visual imagery ini kita belajar. Mental rotation itu kayak gimana sih? Kayak kita melihat sebuah dadu, ya. Kita bisa nggak sih bayangkan dadunya itu berputar? Kita bisa lihat bagian bawah dadu. Makanya di tes IQ tuh kalau pernah ikut tes IQ ada seperti oh itu ya, ya. Dadu ya Bu. digulingkan. Spasial ya Bu. Nah, benar atau salah memiliki kemampuan mental rotation? Salah. Ya, salah ya, karena dia memiliki. Nah, jenis dari visual imagery ini atau kemampuan mental rotation nanti dibagi menjadi dua, apa saja? Kalau tadi berbicara kita membayangkan rumah, ada kamarnya ya. Terus habis itu letaknya ada di belakang ya. Lalu habis itu ada kita bisa gambarkan detail, dia sempit, dia luas. Itu masuknya apa? Kalau sempit luas, masuknya apa? Ayo harus diingat. Yang ketinggalan LS kemarin bingung, nggak apa-apa ya. Makanya saya review dulu. Ada dua, bersifat spasial dan satu lagi apa? Kalau kita membayangkan tuh ada yang sifatnya spasial. Jadi kita bayangkan tadi seperti dadu diputar atau bayangkan oh ini nanti luas, ini sempit. Terus kalau kita membayangkan kucing di bawah bangku, kita juga bisa memutar posisi kucing di bawah bangku. Itu berarti biasanya memori apa? Kemampuan mental imagery-nya jenis apa itu kalau kucing di bawah bangku? Apa? Ada apanya di bawah, di atas tuh berarti preposisi. Ada dua jenis ya, yang bersifat spasial dan bersifat preposisi. Nah ini nih, terbayang bayangan kucing di bawah meja. Ini ada tulisan di bawah meja. Jadi tidak berbicara kucing itu dia besar, kucing itu kecil, berarti imagery-nya bersifat apa ini kalau soalnya seperti ini? Tadi bersifat apa ini berarti? Bersifat apa?
Visual, Bu. Preposisi Oh, ya. preposisi. Ada dua ya, ingat spasial, ruang, preposisi itu pasti di atas, di bawah begitu. Ya. Itu nanti dipelajari lagi ya teori tentang preposisi sama tentang spasial. Nah, Koslin teori, ingat Koslin teori itu kemarin dalam percobaannya diminta untuk membayangkan seperti kapal, ya. Ya, anak aku belum pernah Ini kasus guys. ini jenisnya apa? Semoga rezekinya anak Ini lancar. jenisnya apa? Koslin teori, visual imagery-nya bersifat apa? Eh, ada yang inget nggak? Ini yang visual field ya, Bu. Eh, Belum, sebelum itu Mbak. Ayo diputar lagi visual imagery-nya di slide saya. Sebelum visual field. Kalau visual field itu kan gajah sama kucing. Gajah sama kelinci ya, kelinci sama lalat. Ini sebelum itu. Jadi suruh bayangkan kapal begitu ya. Terus ketika diminta membayangkan baling-baling kapal yang berada jauh ya dari tempatnya, maka itu akan lebih lama dia merespon atau Oh ya, menceritakan baling-baling kapal. Ingat ya, iya. ini menunjukkan kalau Imagery Koslin. itu spasial ya, Bu. Eh, Betul, Masya Allah Mbak Anissa ya. Terima kasih sudah mengingat-ingat. Koslin teori itu dia percobaannya adalah diminta membayangkan kapal ya. Kapal itu kan ada bagiannya ya. Ada bagiannya contohnya ada kemudi kapal, ada baling-baling kapal. Ternyata dari percobaannya Koslin ya, semakin spasialnya itu atau semakin jaraknya itu jauh ya. Contoh misalkan kita berbicara kapal baling-baling itu kan jauh di bawah ya. Itu ternyata waktu beresponnya atau kecepatan beresponnya itu lebih lama dibanding kita disuruh untuk mendeskripsikan bagian depan kapal. Nah, itu menunjukkan mental imagery bersifat spasial. Sekarang ini ada dua, disuruh membayangkan kita. Nah, membayangkan ini erat kaitannya dengan visual field ya, teori visual field. Ada kelinci dan semut. Yang mana yang akan kita sebutkan lebih detail? kelinci. Betul, karena pada teori visual imagery, semakin kita bisa memperbesar atau menzoom in eh, sesuatu ya, atau memenuhi visual field kita, maka kita akan lebih detail. Nah, maka dari itu cara-cara mengingat ya, kita melakukan visual imagery itu dalam bayangan kita harus diperbesar. Ya, contoh kita sedang belajar terkait komponen-komponen otak atau bagian-bagian otak ya. Ketika kita mulai bayangkan, lakukan visual imagery itu bagian otaknya harus terzoom. Begitu ya, dengan seperti itu kita bisa mengingat dengan detail. Nah, ketika kita berbicara visual imagery, ini juga digunakan sebagai teknik untuk penanganan kecemasan. Pada orang-orang yang mengalami kecemasan, biasanya mereka itu berpikir what if di masa depan. Begitu ya, jadi mencemasi sesuatu yang belum terjadi. Maka bisa nanti pada pasien atau pada klien ya, itu didudukkan lalu kita meminta dia memejamkan mata dan membayangkan situasi real yang akan dia hadapi. Nah, itu kalau dari riset ketika sama seperti konsepnya sebenarnya hipnoterapi itu ya, dijadikan landasan itu visual imagery ini sebagai hipnoterapi. Pada kasus kecemasan ya, semakin kita sering memperkenalkan dia dalam visual imagery secara riset, maka kecemasannya akan menurun. Begitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini. Kalau bagian otak rusak, apakah akhirnya kemampuan manusia membayangkan juga bisa bermasalah? Ingat, ada unilateral neglect, ada sinestesia, bermasalah nggak? Ingat nggak ada percobaan waktu itu? Bermasalah. Bukan gimana Mas Rian? Bermasalah Bu, ada yang apa yang ke neglect itu kan sisi kiri atau sisi-sisi tertentu. Jadi Hmm? dia bisa menggambar tuh hanya sebagian sisi tertentu. Hmm. Betul ya. Jadi ketika dia membayangkan, terima kasih jawabannya Mas Rian ya. Ketika dia membayangkan juga itu kalau pada visual neglect
ternyata hanya bagian kiri atau bagian kanan yang masuk ke dalam visual imagery. Jadi itu terpengaruh. Ya, karena ketika kita berbicara visual imagery, memang bagian lobus oksipitalnya itu harus oke atau harus berfungsi. Maka dari itu pada riset-riset pembedahan otak ya pada neurokognitif orang yang lobus oksipitalnya itu dioperasi ya. Jadi dia fungsinya tidak sama lagi, maka ketika dia diminta untuk membayangkan sebuah benda atau sebuah hewan atau seekor hewan ya, itu jaraknya akan jauh. Jadi secara otomatis secara visual fieldnya dia akan jauh. Nah, ini ada perbedaan kemarin ya sebelum dia operasi, ketika dia membayangkan kuda itu secara visual fieldnya dekat ya, tapi ketika dia operasi otak yang mengenai lobus oksipital, dia membayangkan kudanya itu jauh, maka memang ada pengaruhnya. Baik, itu adalah review ya. Nanti sebelum saya memberikan sebuah materi akan saya lakukan review lagi karena saya memahami kognitif ini sesuatu yang sangat teoritikal ya. Jadi harus kita ulang-ulang lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam knowledge. Mahasiswa terbayang nggak proses kita mendapatkan pengetahuan itu ternyata bukan hal yang simpel. Kenapa mahasiswa bisa mengenali apel sebagai apel? Ada yang bisa sharing nggak? Kenapa kita bisa kenal apel sebagai apel? Siapa dulu yang ngajarin? Ibu ya, guru ya. Tapi kenapa akhirnya kita bisa mempunyai konsep yang hampir sama? Kalau buah warna merah adalah apel, ya, konsepnya itu sama di Indonesia, setelah itu di luar negeri. Pernah terfikir nggak? Pernah terfikir nggak mahasiswa? Kenapa ya? Oh ya, kok bisa ya? Ada sebuah konsensus atau kesepakatan kok. Ini namanya apel, ini namanya jeruk. Ada yang pernah terfikir nggak? Nggak. Oke ya. Proses kognitif manusia itu ternyata rumit. Dan justru ketika kita belajar, yang kita temukan tuh Masya Allah begitu ya. Jadi ternyata proses di otak itu tidak sederhana. Dan begitu juga cara manusia untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Slide saya sudah tampil ya tentang knowledge. Sudah tampil? Sudah, Miss. Saya coba gilir ke sini. Sudah bisa kelihatan what we learn? Sudah, Miss. Oke, Sudah, siap. Miss. Nah, ini kita akan belajar ya. Ada kaitannya sama dengan tentang memori, ada deklaratif, ada prosedural, tapi sekarang kita belajar adalah tentang konseptualnya. Ya. Nah, nanti kita belajar gimana cara manusia itu mendapatkan pengetahuan yang sifatnya deklaratif. Kalau ada deklaratif versus prosedural, bisa berikan contoh nggak? Output kognitif yang deklaratif itu contohnya apa? Contohnya apa? Deklaratif. Oke, saya switch deh. Mungkin lebih mudah yang prosedural. Output kognitif yang prosedural tuh contohnya apa? Naik sepeda, mengikat Betul. sepatu. Naik sepeda, buka baju, ikat tali sepatu, ya, nyetir, ya itu adalah prosedural. Nah, itu adalah otomatis di otak. Yang itu juga dibentuk dari habit. Ya, maka dari itu ketika kita berbicara prosedural, pada amnesia pun prosedural ini yang masuknya lekat. Ya, jadi dia orang bisa rusak begitu ya bagian otaknya, dia lalu amnesia, tapi dia tidak lupa cara berpakaian, cara berjalan, cara makan, cara naik sepeda. Karena memang memori prosedural ini adalah jenis otomatis. Begitu juga dengan pengetahuan yang sifatnya prosedural. Nah, ternyata ada pemrosesan yang berbeda antara pengetahuan yang sifatnya deklaratif dengan prosedural. Pengetahuan yang sifatnya deklaratif ini dia ya masuk ke dalam semua hal yang berbau konsep. Jadi misalkan kita mengenali apel ya, kita mengenali jeruk, kita belajar bahasa ya yang membutuhkan kognitif yang lebih lanjut. Itu maknanya adalah deklaratif.
Nah, pada pengetahuan yang deklaratif atau ingatan pun yang sifatnya deklaratif, kalau kita kaitkan pada amnesia, dia berpotensi hilang. Karena apa? Pada pengetahuan atau memori yang sifatnya deklaratif itu jarang diulang, ya. Itu disimpan dan tidak dibutuhkan setiap hari. Jadi dia tidak terbentuk menjadi sebuah otomatisasi. Dia tidak terbentuk menjadi sebuah skill yang bisa kita lakukan dengan otomatis begitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu terhadap declarative knowledge. Nah, jadi bagaimana sih manusia dapat memberi makna pada sesuatu? Kenapa misalkan menyebut buah ini apel, kenapa bisa dimaknai sebagai apel? Ternyata kalau kita berbicara kognitif itu membutuhkan sebuah proses yang cukup rumit ya. Oke, saya share lagi. Ini sudah terlihat? Sudah terlihatkah? Sudah ya? Sudah ya? Ya, Nah, sekarang sudah. enggak ya, jadi ketika kita berbicara knowledge, ternyata pada proses di otak itu nanti kita pelajari teorinya berbeda-beda. Namun, teori yang sering digunakan adalah ketika kita berusaha memaknai sesuatu, jadi misal kita melihat apel, itu kita sudah bisa melabel apple dalam proses kognitif kita, dia tuh melewati level-level pemrosesan, begitu. Ya, satu teori besarnya adalah terkait kita bisa mengcalling sebuah knowledge, mempelajari knowledge karena kita mengkategorisasikan. Jadi ternyata prinsip kognitif dalam mempelajari sesuatu ada yang disebut dengan prinsip kategorisasi. Nah, ketika kita melihat otak, ketika kita melihat apel, di otak itu berdasarkan teori kategorisasi, kita sebelum menyebut itu apel akan melewati beberapa level pemrosesan. Ya, nah berdasarkan teori kategorisasi, level pemrosesan itu ada 3 levelnya. Ya, level yang pertama adalah superordinat, yaitu level yang sangat umum ya. Jadi pada superordinat level ketika kita menyebut itu apel ya, kita nggak menyebut itu sebagai buah ya, tapi menyebutnya sangat sorry, ketika kita melihat sebuah apel, kita pada superordinat itu tidak menyebutnya itu apel, tapi menyebutnya sebagai konsep yang umum yaitu buah. Lalu yang kedua ada basic level. Pada basic level ini adalah level yang paling informatif dan efisien. Biasanya apa pengetahuan atau informasi yang dikelola di basic level itu mencakup fungsi. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya. Lalu yang ketiga ada namanya subordinat. Kalau pada subordinat level ini sangat spesifik yang akan dikelola oleh pemrosesan informasi. Jadi ada 3 superordinat, yang kedua basic, yang ketiga adalah subordinat. Kita akan bahas satu-satu. Berdasarkan teori kategorisasi, cara manusia bisa menyebutkan apel sebagai apel itu dengan tadi ada kategorisasi di sana. Ya. Nah, urutan paling umum cara manusia mengkategorikan informasi, misal dalam kondisi normal itu apelnya bisa terlihat dengan jelas. Waktu kita melihat juga tidak terburu-buru. Kita tidak dalam kondisi tertekan, maka alurnya akan berbeda dengan contoh kita melihat apel dalam kondisi kita sedang mengendarai mobil terburu-buru, terus setelah itu kita dalam kondisi tertekan. Ya, jadi ternyata berbeda. Ketika manusia, kok berdasarkan teori kategorisasi, ingin memproses sesuatu hal dalam kondisi normal dan dalam kondisi yang dia tergesa-gesa. Pada kondisi normal, alurnya adalah nih ada stimulus, ya. Stimulus adalah ada buah apel.
kondisi normal itu kita bisa melihat apelnya dengan jelas di depan mata kita, di atas meja makan kita. Kita juga tidak terburu-buru begitu ya. Jadi kita bisa melihat apel itu dengan tidak tergesa-gesa atau tidak sambil lalu ya. Maka yang akan terlihat adalah stimulus masuk ke basic level. Ya, kita lihat lagi pada basic level di sini, pada level normal, dia itu akan cenderung mengkategorikan informasi itu berdasarkan fungsi. Jadi ketika kita melihat apel pada kondisi normal itu secara kognitif dia akan mengkategorisasikannya itu sebagai oh ini bisa dimakan, oh ini buah gitu. Jadi dari fungsinya dulu. Baru setelah itu masuk superordinat. Kita ulang kembali superordinat itu adalah informasi yang sangat umum. Jadi kalau pada basic level tadi fungsi ya, kalau ngelihat apel itu oh dia bisa dimakan. Lalu setelah bisa dimakan, ini apa? Kita masuk ke superordinat. Oh, ini buah, baru nanti masuk ke dalam subordinat. Jadi subordinat itu yang paling tinggi levelnya. Yang paling tinggi levelnya karena apel bukan dikategorikan lagi sebagai sebuah apel, tetapi sudah kita kategorisasikan sebagai oh ini apel Fuji. Oh, ini apel dari Cina. Oh, ini apel dari Malang, seperti itu. Ya, jadi secara normal manusia itu ketika mengkategorisasikan sesuatu itu dia akan lihat sebagai fungsinya. Ini bisa dimakankah? Ya, ini dia bisa berjalankah? Begitu. Ya, nah maka akan kita lihat contohnya tadi sudah saya contohkan apel. Contoh kedua, misalkan kita melihat ada hewan berkaki empat. Kita melihat ya dalam stimulus yang jelas, jadi kita tidak terburu-buru, tidak sambil lari ya, kita lagi santai, itu otak akan memprosesnya ketika dia melihat kucing ya, itu sebagai pertama basic level dulu. Oh, dia ternyata bisa bergerak, dia bisa berjalan. Kita coding dulu seperti itu, baru naik ke superordinat. Oh, dia bisa berjalan, dia itu adalah hewan, ya, dia bukan manusia. Kita masuk ke superordinat itu. Lalu bisa lagi masuk ke dalam subordinat. Subordinat ini sudah spesifik. Jadi bukan hanya sekedar hewan, ya, bukan hanya sekedar bisa berjalan, tapi juga sudah bisa dimaknai. Oh, ini adalah kucing jenis Persia. Oh, ini kucing jenis lokal. Jadi secara umum tuh manusia mengkategorisasikan informasinya tuh seperti itu. Dan satu catatan, tidak semua informasi itu sebenarnya langsung masuk ke dalam subordinat. Ya, jadi yang normal terjadi adalah tadi basic level lalu superordinatnya. Jadi manusia cenderung akan mengkategorisasikan sesuatu berdasarkan function, terus melabel dia ini kategorinya apa, tapi tidak semuanya melabel itu sampai ke subordinat. Ya, sekarang kita masuk lagi. Secara umum, jadi manusia akan memproses kategori basic level. Kenapa? Kok yang diproses itu adalah fungsinya? Jadi misalkan melihat apel, kok yang diproses di otak itu adalah bukan ini apelnya jenis apa, tetapi ini bisa dimakan nggak? Ini bisa berjalan nggak? Ini kalau kita gunakan bermanfaat tidak? Kenapa akhirnya itu kita proses fungsi? Karena pada basic level, informasi ini tuh cukup spesifik tapi tidak rumit. Ya, jadi memang proses pemrosesan kognitif itu prinsipnya adalah dari simple ke rumit, dari konkret ke abstrak. Cara kerjanya tuh seperti itu. Dan pada basic level, dia masuknya adalah sesuatu yang simple tapi tidak rumit. Nah, pada basic level, kenapa akhirnya manusia cenderung memproses sesuatu itu melihat berdasarkan fungsinya dulu. Dia berpikir, ini fungsinya apa, dia kategorisasinya apa. Kenapa nggak masuk ke kategorisasi dulu? Karena pada fungsi itu ada ciri visual yang unik dan konsisten. Ya, contoh misalkan fungsi berjalan, maka manusia akan melihat dia sedang berjalan.
Atau contoh tadi fungsi bisa dimakan. Maka disadari atau tidak, letak dari makanan atau minuman itu pasti ada di atas meja, begitu. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa akhirnya diproses basic level? Karena dia paling sering dipakai dalam bahasa. Bahasa keseharian itu adalah bahasa yang sifatnya fungsional. Ya, jarang kita temukan manusia itu kalau komunikasi pakai bahasanya yang superordinat atau bahasanya yang jelimet, tidak. Biasanya memang komunikasi dasar itu dengan fungsi. Nah, lalu yang keempat, ternyata fungsi atau basic level itu paling kuat dalam memori yang sifatnya semantik. Jadi kadang kalau kita sedang mencoba merecall sesuatu ya, kita mungkin akan fungsinya saya tahu nih. Ini fungsinya untuk pertukangan. Ya, misalkan kita lagi ngelihat aneka macam alat-alat pertukangan, kita tahu ini fungsinya tahu nih kita buat menambal, buat pertukangan. Tapi kita mungkin nggak recall itu namanya apa. Nah, itu bisa terjadi ya. Karena apa? Memang yang cenderung lebih dulu disimpan dalam memori semantik adalah informasi-informasi yang sifatnya basic level. Oke, nah ini adalah urutan kategorisasi ya pada ingat pada level-leveling yang lain. Nah, tadi saya bilang secara umum manusia itu memproses informasi melalui basic level. Namun, ada kalanya situasinya sedang terburu-buru, stimulusnya buram, ya. Lalu setelah itu kita juga waktunya terdesak ketika kita sedang mencoba mengingat sesuatu. Maka pemrosesan informasinya secara kategorisasi bisa saja berbeda, ya. Jadi contohnya ketika kita melihat kucing ya, kita lagi berjalan, lagi nyetir mobil atau motor dalam kecepatan tertentu, tiba-tiba kucing itu lewat. Nah, ketika itu adalah kondisinya, situasinya bahaya, mengancam ya, lalu habis itu stimulus buram, kita tidak akan memproses secara kognitif, oh itu apa ya, oh dia bisa berjalan, tidak seperti itu. Tapi pada kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi adalah dia langsung masuk ke dalam superordinat dulu. Oh itu apa ya, dia bisa jalan, awas ada makhluk hidup. Oh makhluk hidupnya apa? Awas ada kucing, maka kita harus menghindar. Seperti itu. Jadi ada perbedaan pemrosesan informasi ketika dalam situasi normal dan kondisi bahaya ya atau kondisi di mana kita melihat stimulus itu buram ya, terus kita terdesak, itu pemrosesannya berbeda. Pada situasi normal akan masuk ke basic level, pada situasi terdesak kita masuknya ke superordinat. Sekarang kita masuk dulu sini ya. Nah, pada kondisi tertentu juga, jadi ini kondisi-kondisi yang di luar normal ya, proses kategorisasi itu bisa langsung. Jadi dia bisa langsung ke subordinat. Ya, contohnya ini terjadi pada individu dengan keahlian yang tinggi. Nah, ketika melihat ya orang datang mukanya muram, terlihat habis nangis seharian ya. Pada individu-individu yang memiliki keahlian, maka dia labelingnya sudah langsung masuk subordinat. Tidak akan dia lihat dari basic level dulu. Oh, dia fungsinya seperti apa, tapi langsung biasanya melabel. Oh, ini sepertinya dia sedang stres. Oh, sepertinya dia fobia. Oh, sepertinya dia PTSD. Jadi sudah muncul dulu itu hipotesanya dalam konsep yang subordinat baru dia turun. Apakah benar dia PTSD? Oh, kita lihat dulu dia stres. Apakah benar dia stres? Oh, kita lihat dulu dia memiliki basic function yang berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, jadi dalam kondisi tertentu ya, terutama dalam proses sesuatu yang membutuhkan keahlian yang tinggi bisa saja dimulainya dari subordinat. Ya, kalau tadi situasi terdesak akan dimulai dari superordinat, kalau situasi normal akan mulai dari basic level, kalau pada situasi tertentu yang ini tingkat tinggi ya butuh keahlian khusus bisa langsung masuk ke dalam subordinat.
Oke, dicerna dulu pelan-pelan nanti saya akan jelaskan. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Kalau dalam kondisi normal manusia bisa melihat dengan jelas, itu proses kognitifnya dari basic ke superordinat dan akan berlanjut ke subordinat. Namun ketika dalam kondisi bahaya ya, jadi dia harus coding dengan cepat itu apa? Harus dia lakukan problem solving dengan cepat. Caranya gimana yang muncul nggak basic level, tapi langsung ke superordinat. Nah, pada kondisi yang dia membutuhkan keahlian yang tinggi, harus diagnosa cepat ya, harus memutuskan dengan cepat, maka dia masuk ke dalam level langsung ke subordinat. Itu pada kategorisasi ya. Jadi kita belajar konsep yang pertama, bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam output kognitif. Ada teori satu disebut kategorisasi ya. Jadi teori kategorisasi proses dalam perolehan pengetahuan itu nggak otomatis, akan melewati coding-coding tertentu ya, yang terdiri dari basic level, superordinat, dan subordinat. Ya, ini diingat baik-baik. Sekarang kita masuk dulu. Jadi ini adalah perbedaan dalam cara kerja kognitif. Kalau pada basic level lebih jelasnya begini. Pada basic level yang terjadi itu biasanya ya langsung mengaktifkan pengetahuan fungsional. Nah, ini biasanya terjadi pada situasi yang normal. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita mengcoding sesuatu, itu cenderung manusia kalau nggak terburu-buru ya, dia akan melihat ini fungsinya apa. Ya, jadi misalkan dia melihat dalam situasi tidak terburu-buru ada kayu ya yang dia letaknya di bawah, terus habis itu berpotensi bisa diduduki. Maka dia akan melihat dulu, oh itu bisa diduduki, oh itu kursi, oh itu kursi kayu. Jadi codingnya tuh seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke dalam yang disebut dengan pemrosesan superordinat. Kalau pada superordinat dia tidak fungsi ya, tapi dia biasanya adalah gambaran general. Bukan lagi, oh dia bisa berjalan, oh dia bisa mencakar, nggak seperti itu. Tapi biasanya codingnya adalah jenisnya. Oh ini makhluk hidup, oh ini benda mati, ya. Oh ini bisa bergerak, oh ini tidak bisa bergerak. Nah ini biasanya muncul pada pola kognitif untuk memberikan keputusan cepat. Contohnya ketika lagi menyetir tadi ya, dari jarak sekian meter kita lihat itu ada apa di tengah jalan. Oh, itu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup berarti menghindar. Oh, itu batu. Nah, kita mengkodingnya itu berdasarkan superordinat, caranya seperti itu. Nah, berbeda lagi ketika kita codingnya berdasarkan subordinat. Nah, pada subordinat ini membutuhkan memang level keahlian yang tinggi ya. Jadi dia mengkategorisasinya langsung pada yang lebih halus atau spesifik. Contoh misalkan pada dokter, dia tidak akan hanya kategorikan, oh tidak bisa berfungsi dia nih, jadi nggak bisa bergerak banyak ya. Atau tidak akan melihat dari, oh dia demam, tapi langsung pada diagnosanya. Oh, ini dia demam karena flu. Oh, ini dia demam karena radang. Oh, ini dia sakit amandel, begitu ya. Jadi sudah melabel yang sangat spesifik. Namun, pada situasi manusia secara umum, jarang yang kita langsung melakukan subordinat. Ya, pada situasi yang umum ya dilakukan pemrosesannya dari si basic level tadi. Subordinat ini biasanya muncul kalau kita harus menilai, menjudgment, memberikan hipotesa. Ya, sekarang kita masuk dulu ke sini. Nah, itu tadi adalah kategorisasi. Ya, teori kedua dalam memperoleh knowledge ya, kita tinggalkan dulu kategorisasi. Manusia bisa melihatnya berdasarkan ciri-ciri atau atributnya. Ya, jadi teori pertama adalah kategorisasi, teori kedua adalah feature based concept. Jadi, pada pemrosesan kognitif itu yang terjadi bukan hanya level-level. Bisa saja manusia memproses informasi berdasarkan ciri-ciri.
Yang khas pada future based ini sama seperti visual kemarin yang sudah kita pelajari sebelum UTS. Ketika melihat apel, dia akan mempreteli atau membongkar ciri-cirinya. Ya. Oh, ini adalah buah karena dia punya daun, ya, karena dia diambil dari pohon, ya. Terus ini warnanya merah. Jadi dipretelin ciri-cirinya. Nah, itu disebut dengan teori feature. Contohnya adalah ketika melihat kucing. Berbeda dengan teori kategorisasi. Kalau pada teori kategorisasi, kucing ini harus kita tahu dilihatnya dalam kondisi gimana. Kalau dalam kondisi normal kan dilihat dulu basic level. Oh, dia bisa berjalan begitu. Tapi kalau pada future base, misalkan kita melihat kucing, kita akan lihat, oh ini dia punya kumis, dia berbulu, kakinya 4, dia punya 2 telinga. Jadi dibongkar itu ciri-cirinya. Nah, ini adalah pendekatan future base. Nah, ini juga sebenarnya terjadi ya. Terjadi contohnya adalah ketika manusia melihat benda-benda yang jauh ya. Misalkan melihatnya adalah di langit, kita melihat pesawat, kita akan bongkar ciri-cirinya. Oh, dia punya sayap. Ya, terus dia punya ekor, ya, maka kita bisa membedakan di atas antara pesawat dengan helikopter. Jadi future base adalah kita membedah ciri-cirinya. Nah, urutan kita akhirnya bisa bisa merecall ciri-ciri itu sampai ke sebuah kesimpulan. Oh, ini adalah helikopter. Oh, ini adalah pesawat. Itu ternyata berbeda-beda urutannya. Atau manusia itu memiliki level-level pemrosesan, ya. Jadi tidak otomatis kita bisa mengetahui atau melabel pesawat sebagai pesawat, helikopter sebagai helikopter. Pada fungsi kognitifnya ternyata bukan hal yang sederhana. Jadi dia melewati beberapa pemrosesan tertentu. Yang pertama jelas adalah stimulus. Kita harus lihat dulu. Kalau nggak ada stimulus yang dilihat ya, nggak mungkin diproses ya. Maka urutan yang pertama adalah stimulus diterima. Kita lihat dulu objeknya. Oh, ada burung. Oh, ada helikopter. Baru masuk ke proses kedua. Proses kedua dalam teori feature base adalah ekstraksi feature. Jadi ketika sudah melihat di otak itu, otak mendeteksi ciri-cirinya. Oh, ini ada sayap. Oh, ini ada bulu. Oh, ini ada paruh. Begitu. Baru setelah ekstraksi feature, ada pencocokan feature. Jadi, dia mencocokkan dengan konsep-konsep yang dia sudah pelajari. Apa ya hewan atau apa ya benda yang dia punya sayap, bulu paruh disebutnya apa? Itu adalah pencocokan feature. Baru akhirnya dia bisa melakukan keputusan kategorisasi. Oh, objek ini adalah hewan. Oh, objek ini adalah jenisnya burung-burungan, begitu. Jadi tidak langsung begitu ya di otak itu ada level-level pemrosesan yang mungkin kita tidak sadari. Ada pencocokan ya, ada ekstraksi, ada pencocokan, ada kategorisasi. Itu adalah urutan pada future based concept yang berbeda dengan kategorisasi. Ini harus diingat ya. Minggu depan akan saya ulang lagi. Pada kategorisasi dia level-level, pada future based dia mempreteli ciri-cirinya. Ya, urutannya seperti ini. Sekarang kita masuk dulu ke dalam future. Jadi kapan ya atau bagaimana caranya otak bisa memproses informasi secara future itu ada ciri-cirinya. Ya, jadi yang pertama ketika otak memproses dengan pendekatan future based, maka benda tersebut harus punya ciri penentu begitu ya. Jadi harus ada ciri yang khasnya. Contohnya adalah oh dia ngelihat burung, yang khas dari burung adalah ada paruhnya. Nah, itu maka bisa diproses dengan feature base. Tapi pada teori feature base dia tidak bisa untuk memproses ya sebuah benda yang kelihatannya jauh. Jadi tidak bisa kita lihat ciri-ciri yang menonjolnya.
ya. Nah, lalu yang kedua, ketika kita berbicara pemrosesan ciri-ciri itu terbagi jadi dua, defining features, jadi ciri khasnya atau ciri penentu, dan yang kedua bisa dilihat dari karakteristiknya. Nah, karakteristik features ini sebenarnya nggak wajib. Yang paling penting adalah ciri penentu kalau pada teori feature, ya. Jadi ciri penentu adalah yang khas. Contohnya adalah misalkan kita mau melihat ini burung elang atau burung biasa. Maka kita bisa mengkategorisasikan burung elang kalau dalam future base adalah kita harus lihat cakarnya dengan jelas. Cakarnya yang sangat tajam. Ya, atau misal ngelihat flamingo, membedakan flamingo dengan burung lainnya. Flamingo warnanya pink, ada ciri penentunya, ya, dan akan terbantu kita bisa mengkategorisasikan dengan baik, ya, ketika ada karakteristik future-nya. Ya, karakteristik future-nya misalkan oh dia bisa terbang, dia tinggalnya di mana, seperti itu. Tapi memang kelemahan pada future base ini tidak mengcover, ya, kategorisasi pengetahuan atau output pengetahuan manusia, ya, yang dia tidak ada gambarnya atau tidak ada ciri-ciri penentunya. Maka biasanya kalau kasus seperti itu kita gunakan tadi kategorisasi. Sekarang feature base itu efektif kalau kita mengajarkan konsep-konsep yang formal dan bisa kita gambarkan. Ya, jadi biasanya pada pendekatan future base itu digunakan untuk mengajarkan, contohnya adalah biologi, ya. Contohnya adalah pada matematika, ya. Jadi ada urutan-urutan, dia dilihat dulu ciri khasnya. Oh, ini adalah bentuk geometri, yang ini berbeda loh luasnya dengan yang satunya. Kenapa berbeda? Karena ciri-ciri khasnya berbeda. Nah, itu biasanya dimanfaatkan pada konsep yang formal. Tapi ingat, pada future base dia tidak bisa digunakan dalam memetakan sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak bisa dilihat. Karena future base ini khasnya adalah dia mengcoding sesuatu berdasarkan ciri penentunya. Jadi harus terlihat ciri-ciri khasnya. Oke, nah ini apa bedanya pendekatan kategorisasi dengan future base? Kalau pada future base, ya, jadi konsep yang kita pahami itu kita lihat dari future-future-nya, dari fitur-fiturnya, atau dari ciri-ciri khasnya. Sedangkan tadi basic level kita konsep-konsepnya. Ya, ingat dimulai dari fungsi, dari basic level, superordinat, baru subordinat. Ya. Nah, jadi future base itu menjelaskan bagaimana objek itu dikenali. Sementara kalau kita berbicara basic level, itu sejauh mana atau di tingkat mana pengenalan tersebut efisien terjadi. Jadi berbeda, ya. Kalau mau mengenali sesuatu berdasarkan ciri-ciri, tentunya eh, manusia akan menggunakan pendekatan yang feature based tadi. Nah, itu tadi dua. Sudah masuk kategori, sudah masuk future based. Sekarang kita masuk ketiga, prototype teori. Nah, pada feature base, ya, dia tadi ciri-ciri. Nah, ini mungkin akan mirip dengan prototype, tapi perhatikan penjelasan saya untuk membedakan. Kalau pada prototype adalah manusia itu sudah punya dulu contoh gambaran khas dalam pikiran kita terkait kategorisasi tertentu. Contoh adalah dalam eh, bank knowledge kita, kalau pada prototype teori, kita itu misalkan mendefinisikan burung itu sesuai dengan penguin. Ya, jadi kita suka sama penguin, sudah pernah melihat penguin, ya, lalu itu tersimpan dalam memori kita. Maka ketika kita mendefinisikan hewan-hewan yang mirip penguin, kita akan membandingkan dengan prototype tersebut. Nah, jadi berbedanya dengan future, kalau pada future benar-benar ciri-ciri khasnya itu kita lihat
ya, kita lihat tanpa kita memiliki prototipe sebelumnya atau tanpa kita memiliki model sebelumnya. Jadi pada prototipe teori, kita mengenali sesuatu bukan karena dia memenuhi semua syarat ciri-ciri atau karena dia memang sesuai dengan konsep tertentu, tapi karena mirip dengan contoh yang ada di kepala kita. Nah, berbeda dengan kategorisasi dan pada future based tadi ya, pada prototipe biasanya itu hasil dari pengalaman. Ya. Nah, ini terjadi pada prototipe teori itu biasanya pada anak-anak ya. Kenapa anak-anak yang misalkan dia tidak sekolah secara rutin ya di pedalaman contohnya, tapi dia bisa untuk mengenali misalkan ini hewan yang berbahaya. Ini adalah tumbuhan yang berbahaya. Karena dia sering berinteraksi ya, dia berada pada situasi tersebut lama, dia punya pengalaman, maka dia punya prototipe tertentu. Oh, ini hewannya mengeluarkan suara yang mengaum, maka harus pergi. Karena dia pernah melihat ya, hewan yang suara mengaum itu makan hewan lain. Dia punya prototipe seperti itu. Atau dia misalkan mengenali tumbuhan. Oh, tumbuhan ini beracun karena sebelumnya dia punya prototipe. Maka yang berbeda dengan future based, kalau future based itu dipretelin satu-satu. Misalkan melihat harimau ya, dia ini besar, mirip sama kucing. Terus dia punya cakar yang tajam. Jadi dipretelin satu-satu atau dibongkar satu-satu ciri-cirinya. Kalau pada prototipe ini berbeda. Pada prototipe dia harus sudah punya pengalaman bahwasanya oh hewan kayak gitu tuh galak. Hewan kayak gitu tuh buas, begitu. Yang ini membedakan prototipe dengan future base. Oke, sudah 3 konsep. Nah, ini adalah cara kerja kognitif pada prototype. Ya, ini juga harus dikenali. Berbeda sama future based, pada future based jadi otak harus mempreteli ya feature-featurenya. Kalau pada prototype, cara kerjanya itu lebih simpel. Jadi stimulus itu diterima, lalu otak membandingkan stimulus dengan prototipe yang kita punya. Ya, jadi tidak dipretelin satu persatu. Nah, cara kerja kognitif dengan menggunakan prototipe ini biasanya adalah cara kerja otak yang memang sudah memiliki bank konsep itu yang banyak. Ya, jadi dia sudah menekankan atau dia sudah punya pembelajaran atau sudah punya potret banyak hal di kerangka kognitif dia. Maka biasanya ketika sudah punya prototipe, contoh dia sudah pernah melihat ke kebun binatang ya, oh ini hewan primata ya, oh ini hewan macan ya, maka dia akan lebih connect ketika dia diajarkan hewan-hewan yang serupa. Nah, berbeda dengan future yang menekankan itu harus ada ciri-ciri klasiknya. Jadi contoh flamingo itu kita bisa coding flamingo kalau kelihatan bentuknya pink. Nah, pada prototipe teori dia bisa melakukan coding yang sifatnya visi konsep. Jadi nggak perlu ada ciri-ciri wajib yang tunggal. Namun ya, kita sudah harus punya prototipe di otak. Jadi walaupun kita ngelihat misalkan flamingo, ya flamingonya nggak kelihatan itu warnanya pink, tapi kita sudah pernah melihat di prototipe kita itu seperti mirip penguin, mirip burung, maka kita bisa langsung mengenalinya. Begitu ya. Nah, ini adalah contohnya prototipe ya. Nah, contoh mengenali prototipe itu di beberapa teori itu digambarkan dengan mengenali burung pipit begitu. Nah, jadi bagaimana cara mengenali apa burung-burung lain sebagai burung pipit ya? Karena yang pertama, contoh manusia itu sudah menyimpan informasi terkait si burung pipit ini. Dia punya prototipe burung pipit. Maka setiap yang mirip burung pipit dia akan kenali, oh itu temennya burung pipit. Tapi dia melihat kok di dalam hutan atau di dalam
zoo atau kebun binatang, dia ngelihat ada hewan ya yang mirip burung pipit tapi kepalanya berbeda. Oh, dia berarti berbeda dengan burung pipit tapi dia sejenis, maka dia namanya apa ya? Oh, itu bebek. Lalu dia akan melihat penguin. Kok ini apa serupa ya sama burung pipit? Dia punya sayap begitu, tapi kok warnanya hitam? Maka mungkin dia sejenis burung pipit tetapi berbeda. Oh, ini namanya adalah penguin. Begitu. Ya. Nah, pada prototipe semakin mirip dengan prototipe, maka semakin dikenali sebagai anggota atau sebagai temannya. Jadi, ketika dia punya prototipe burung pipit, ya, dia akan cenderung lebih mudah menghafal burung-burung lainnya, ya, yang warnanya serupa dengan burung pipit daripada dia menghafal atau dia memberikan label pada hewan-hewan lain yang dia eh, lebih berbeda dari burung pipit. Maka, kalau dalam gambar ini, ya, dia akan cenderung kalau orang yang sudah punya prototipe burung pipit, dia akan cenderung lebih cepat mengenali ini hewan yang mirip burung pipit ya. Jadi ada serupa burung kan burung itu jenisnya bermacam-macam ya. Dia akan lebih mudah mengenali burung yang lain karena secara prototipe mirip dibanding mengenali bebek ya. Karena secara prototipe sudah agak berbeda ya dan dibanding mengenali penguin. Begitu. Itu adalah prinsip pada prototipe. Ya, jadi semakin kita memiliki prototipe, semakin cepat kita mengenali sesuatu. Nah, itu tadi pada prototipe. Jadi prototipe kita sudah punya gambaran ya. Oke, kita ulangi lagi. Ada kategorisasi, ada future base ya, ada prototype. Nah, lalu yang satunya lagi adalah exemplars. Nah, exemplars itu maknanya apa? Jadi sebagian ahli kognitif atau psikolog kognitif itu suggest kalau manusia itu biasanya dia menggunakan specific exemplars. Jadi bukan cuma prototype, ya. Jadi teori exemplars ini dia memperbaiki teori prototipe. Kalau menurut teori prototipe, yang penting sudah melihat satu yang bisa dijadikan contoh. Tapi menurut teori exemplars tidak semudah itu. Ya, jadi kita semakin mudah mengenali sesuatu kalau justru contohnya itu banyak. Jadi bukan hanya kalau pada prototipe ya, tadi mengenali cukup kita punya prototipe terkait burung pipit. Kita akan mengenali tadi penguin, kita akan mengenali bebek begitu. Hanya dengan satu contoh. Kalau pada exemplars itu sebenarnya dia mengatakan nggak cuma satu contoh, ya, nggak cuma tunggal, tetapi kita bisa lebih mudah mengenali sesuatu kalau kita punya contoh-contoh lainnya. Begitu. Jadi ya, ketika kita berbicara using exemplar, semakin kita memiliki contoh-contoh yang lainnya, semakin kita mudah mengenali. Jadi using exemplars ini teorinya memang dia sedikit kontra dengan prototype. Karena kalau prototype itu dia harus satu. Harus satu yang dilihat, kalau exemplars itu tidak ya. Kita juga harus melihat bukan hanya burung, mungkin kita juga harus pernah melihat sebelumnya flamingo, kita harus pernah melihat sebelumnya burung elang untuk bisa mengcoding dengan lebih baik. Nah, itu pada exemplars ya, jadi contohnya itu banyak ya. Jadi kalau pada exemplars dia nggak punya contoh ideal tunggal. Justru harus banyak contoh-contoh lainnya. Harus banyak contoh-contoh hewan yang bisa dia lihat ya, yang sama-sama bisa terbang, yang sama-sama punya paruh ya. Jadi pada proses pembentukan exemplars dia berbeda dengan prototipe. Kalau prototype dia menyontoh dari satu tipe proto ya atau satu tipe masternya seperti apa. Kalau pada si exemplars dia akan menyontoh atau mengkategorisasikannya berdasarkan contoh-contoh lain yang memang sudah tersimpan dalam kognitif. Nah, ini adalah kucing contohnya ya. Ketika kita mau mengenali kucing ya, kita itu nggak hanya punya satu prototipe ya.
Kalau kalau teori kognitifnya, sebenarnya ketika kita melihat kucing, kita akan mengingat beragam kucing, nggak cuma satu kucing saja sebagai proto. Sebenarnya secara kognitif itu seperti itu. Maka ketika kita disebutkan kucing, ya, terbukti dalam ingatan akan kita ingat kucing tetangga yang recall di memori kita, dalam kognitif kita. Oh, ada kucing peliharaan. Oh, ada kucing artis yang sering muncul di sosial media. Nah, maka saat melihat kucing yang lain, karena kita sudah sering melihat kucing tetangga, kucing peliharaan, kucing influencer, ya, maka kita akan melihat, oh, itu adalah mirip sama kucing tetangga, kucing peliharaan, dan kucing influencer. Maka dia adalah kucing. Ini saya salah tulisnya, nanti saya perbaiki. Jadi semakin banyak contohnya justru semakin baik pada exemplar. Yang digunakan berarti apa? Yang digunakan dua-duanya bisa digunakan. Namun pada pembelajaran praktis itu kognitif harus kita paparkan pada banyak contoh nyata. Nah, ini adalah perbedaannya ya antara prototipe dengan exemplar. Kalau pada prototipe contohnya satu yang paling ideal, kalau pada eksemplar dia banyak contoh nyata, kalau pada prototipe penyimpanannya simple, jadi pada teori prototipe seolah-olah manusia hanya bisa menyimpan satu proto ya. Kalau pada teori eksemplar yang disimpan dalam bank kognitif itu banyak. Nah, pada prototipe ketepatannya itu cepat, jadi dia bisa mengenali lebih cepat. Tapi kalau pada eksemplar dia akan lebih akurat. Nah, pada prototipe variasinya dia akan kurang ya, karena misalkan oh hanya mirip burung pipit, tapi kalau pada exemplar dia variasinya, kalau kita berbicara mengenali variasi, dia akan lebih mudah begitu ya. Nah, apa yang digunakan ketika kita menggunakan exemplar itu di otak tuh ketika apa? Nah, otak itu cenderung menggunakan eksemplar atau pendekatan eksemplar ketika kategorisasinya kompleks, lalu perbedaan antar anggota itu penting dan konteksnya itu spesifik. Jadi orang akan cenderung mencocokkan ya contoh mengenali wajah misalkan. Kenapa manusia bisa mengenali wajah? Oh, ini sebagai A, ini sebagai B. Dia tentunya bisa mengenali si A itu sebagai anak dari tetangga kita yang mana itu karena mengenali banyak contoh. Ya, atau misalkan kita gunakan eksemplar, kita bisa membedakan diagnosa psikologis ya, ini sebagai stres, ini sebagai depresi karena sebelumnya kita memiliki contoh ya, beragam contoh, bukan hanya contoh satu saja. Maka akan memudahkan kita ketika kita melihat, oh ini stresnya sambil nangis, oh ini stresnya sambil kejang sebagai diagnosa yang berbeda. Nah, pada eksemplar itu biasanya kalau pada prototipe misalkan kita melihat contoh ideal seseorang ya, seseorang yang baik itu sebagai A ya. Pada prototipe tuh harus ikut, harus harus serupa A-nya itu. Tapi kalau pada eksemplar ya kita bisa melihat oh kepribadiannya mungkin serupa, tetapi bisa saja ada bagian yang berbeda. Ya, jadi otak menggunakan eksemplar kalau tadi kategorisasinya cenderung kompleks ya, konteksnya lebih spesifik. Oke? Nah, itu tadi eksemplar. Banyak sekali ya kategorisasi, future based, prototype, eksemplar. Sekarang adalah yang paling di atasnya ya, level konsepnya di atasnya, yaitu adalah teori base view. Nah, yang kelima adalah teori pendekatan teori base view. Kalau pada pendekatan teori base view, dia menyatakan bahwa manusia itu mengkategorisasikan objek itu nggak cuma berdasar ciri-ciri, nggak sesederhana berdasarkan prototipe, tapi dia mengkategorisasikan objek itu berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keyakinan, berdasarkan teori-teori yang sudah dia pelajari, tidak sesederhana berdasarkan kemiripan.
Jadi pada teori base view, manusia itu ketika dia mengenali sesuatu, itu karena dia sudah belajar dari teori sebelumnya. Jadi bukan sekedar mirip apa, tapi lebih kenapa dia mirip dan dikategorikan seperti itu. Ya. Nah, pada teori base view ini biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang dia biasanya rumit dan bervariasi. Ya, jadi pada inti dari teori base view, dia memahami sesuatu itu akan lebih deskriptif, akan lebih mendalam, ya, bukan hanya sekedar dia dikategorisasikan mirip apa, dia ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu teori base view. Nah, apa bedanya teori ini dengan teori lainnya? Kegagalan prototipe sama eksemplar itu dia akan gagal untuk menjelaskan ya. Paus itu, misalkan kita memproses informasi itu hanya berdasarkan ciri-ciri, dia akan gagal menjawab gimana kalau konsepnya ikan paus. Paus itu kan lebih mirip ikan, tapi dia dikategorikannya sebagai mamalia. Tidak bisa itu dengan eksemplar sama prototipe kita cover penjelasan ini. Karena kalau dalam penjelasan prototipe sama eksemplar, paus dia kan letaknya di laut. Dia bisa berenang, ya. Terus dia juga mempunyai sirip begitu ya, maka dia seharusnya ikan. Nah, tapi ternyata manusia bisa kategorikan paus sebagai mamalia. Maka dari itu, fungsi kognitif manusia cara kerjanya bukan hanya sekedar mempelajari ciri-ciri, tapi lebih dalam dari itu. Dia bisa mempelajari teori. Makanya dia bisa membedakan paus itu bukan sejenis ikan, tapi dia masuk ya ke dalam mamalia. Begitu ya. Jadi apa inti dari teori base view? Intinya adalah manusia itu memakai pengetahuan, dia mencapai pengetahuan tertentu itu bukan hanya dari mengkuliti ciri-ciri, namun dia mempelajari pengetahuan yang sifatnya lebih sebab akibat, ya, yang sifatnya teoritis. Nah, maka bagaimana cara kerja di otak pada teori base view? Jadi ketika ada stimulus ya, stimulusnya contoh dia lihat paus, dia nggak akan melihat paus sebagai oh dia punya sirip, dia bisa berenang, dia ada di laut. Tidak seperti itu. Tapi cara kerja di otak akan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Oh, dia ada di laut, tetapi dia bisa bernafas dengan paru-paru. Ini jenisnya apa yang sudah pernah dipelajari. Jadi dia mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, yang akhirnya digunakan pada teori kognitif ya, ini semuanya bisa digunakan. Tapi kalau pada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya analisa ya, atau membutuhkan deskripsi yang panjang menjelaskan hubungan sebab akibat, tentunya yang bisa digunakan adalah teori base view. Ya, kalau prototype dan future base itu biasanya untuk mengenali atau untuk mengcoding objek ya dengan cepat, tapi dia tidak sejauh bisa menjelaskan dengan tepat objek ini apa ya. Lalu dia yang membedakan apa. Nah, itu tidak tercover dalam teori eksemplar dan teori prototype ya. Jadi ini adalah contohnya paus ya pada proses teori base view kita melihat paus, oh ini mirip ikan. Tapi secara pengetahuan ini bukan ikan. Karena yang seperti ini yang pernah diajarkan adalah bernafas dengan paru-paru. Terus juga dia bisa melahirkan dan dia juga menyusui begitu ya. Maka ini bukanlah ikan. Ini dikategorikan sebagai mamalia. Nah, itu digunakan teori base ya. Nah, contoh penerapan cara kerja kognitif dengan pendekatan yang berbeda. Nah, ini misalkan kita ya diminta untuk mengkategorikan akhlakul karimah jujur gitu ya. Orang yang jujur itu sesuai dengan perspektif Islam itu adalah orang yang seperti apa. Ketika kita diminta untuk menerapkan seperti itu, kita akan bedah ya. Ternyata cara kerja kognitifnya akan berbeda. Kalau pada future base ya, kita akan bedah dulu ciri-ciri perilakunya seperti apa. Ya.
Lalu kita akan menyimpulkan, oh orang yang sesuai dengan akhlakul karimah ya harus sesuai dengan ciri-ciri ini. Ini kalau future based. Kalau pada prototype, kita bisa mendeskripsikan kalau kita sudah punya prototype dulu. Oh, kita sudah punya prototipe orang yang paling sesuai dengan akhlakul karimah adalah Rasulullah. Maka semakin orang itu sama prototipe ya dengan ciri-ciri sifatnya Rasul, maka dia memiliki akhlakul karimah. Jadi kita harus punya prototipe dulu. Kalau pada future base kita bisa lihat di ini dulu ya, di pointer satu persatu ciri-cirinya apa. Kalau pada prototipe contohnya kita sudah punya ciri seperti Rasulullah. Kalau pada eksemplar kita nggak hanya menilai oh ini Rasulullah, tapi kita menilai Rasulullah itu dari contoh-contoh nyata yang banyak lainnya. Oh, Rasulullah itu saat berdagang jujur, saat memimpin jujur, saat menghadapi musuh dia juga eh, berlaku baik. Nah, maka dia adalah kategori akhlakul karimah. Ya, jadi berbeda sama prototipe. Kalau prototipe dia akan dalam kognitifnya Rasulullah. Kalau dalam eksemplar adalah Rasulullah di beberapa setting. Begitu. Nah, berbeda lagi dengan si teori base. Ingat, kalau pada teori base, intinya adalah kausalitas. Ya, ketika diminta untuk mendeskripsikan orang yang jujur, yang punya akhlakul karimah itu seperti apa, maka kita harus lihat dulu kausalitasnya. Ya, jadi yang disebut dengan akhlakul karimah itu harus sesuai dengan apa sih? Oh, harus sesuai dengan nilai-nilai moral. Terus kenapa dia dia harus sesuai dengan nilai moral? Ya, karena itu perintah Allah, itu sesuai yang dicontohkan ya. Maka ketika kita sudah memahami akhlakul karimah secara teori adalah seperti ini, kita baru bisa untuk mengkategorikan orang-orang yang akhlakul karimah itu seperti apa. Itu adalah teori base, ya. Itu bedanya tadi ya, ada kita sudah belajar basic, kita sudah belajar prototype, sudah belajar future, sudah belajar exemplar, sudah belajar si teori base view. Sekarang kita masuk ke dalam semantic network, ya. Nah, pada semantic network, saya lihat dulu deh, ini nanti kepenuhan nggak ya? Kalian sudah berapa? Banyak banget ini. Sebentar lagi deh, ya. Harap bersabar ya. Kita ulang dulu tadi sudah ada apa? Sudah ada kategorisasi, sudah belajar future base, sudah belajar tadi prototype, sudah belajar exemplar, ya, sudah belajar teori base. Nah, sekarang adalah semantic network. Kalau pada semantic network, gampangnya pengetahuan itu seperti jaring laba-laba. Atau jika mahasiswa itu sering menggunakan mind map, nah itu pada semantic network pengetahuan itu diambil sama seperti cara kerja kita membuat mind map. Jadi ketika kita berbicara semantic network, kita bisa mengcalling sebuah pengetahuan atau sebuah konsep tertentu karena konsep tersebut memiliki simpul-simpul yang saling berhubungan. Nah, jadi contohnya itu seperti apa ya? Misalnya adalah seperti ini. Kita melihat paus ya. Nah, node atau sentral utamanya adalah paus itu adalah ikan. Begitu sentral utamanya. Namun kita punya cabang lagi. Oh, tapi dia punya paru-paru. Oh, tapi dia bisa melahirkan. Seperti itu. Maka dari sentralnya ini, paus adalah jenis mamalia. Ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan satu lagi, wait ya. Kita masuk dulu. Terlalu banyak ini ya. Nah, contohnya adalah misalkan kita memahami tadi konsep dari akhlakul karimah, sehingga kita bisa menjelaskan akhlakul karimah itu apa, maka yang sebagai notes-nya atau sebagai sentralnya adalah akhlakul karimah. Lalu kita cari akhlakul karimah itu simpulnya contohnya seperti apa? Oh, jujur. Oh, dia harus sidik. Oh, dia harus dalam relasi manusia itu seperti apa. Ya.
Nah, jadi ketika kita mau mencontohkan atau mendeskripsikan akhlakul karimah, kita berdasarkan notes-notes yang sudah terpampang itu. Jadi seperti jaring laba-laba, ya. Jadi ada simpul, ada hubungannya. Nah, kita masuk sekarang ke dalam schematic representation. Jadi di dalam otak kita, ya itu sudah pasti terdapat banyak sekali konsep dari hasil belajar, dari pengalaman. Nah, salah satu cara kerja otak untuk mengorganisasi semua konsep tersebut adalah digunakan skema. Kalau pada web tadi tahu ya, jadi ada sentral terus ada kita jelaskan bagian-bagian dari sentralnya apa. Kalau pada skema ini adalah pada otak itu banyak sekali konsep, banyak sekali hasil belajar, banyak sekali pengetahuan dan pengalaman. Maka dia bisa diorganisasi menjadi sebuah skema. Begitu. Ya, bisa diorganisasi menjadi sebuah skema. Nah, cara kerja skema itu tuh sangat fleksibel. Skema dapat mencakup contoh yang lain. Contohnya, ini dalam proses kognitif itu sebenarnya yang terjadi itu kalau kita lagi belajar lebih banyak itu sebenarnya skema. Ya, lebih banyak skema, bukan future sebenarnya kalau kita lagi mempelajari sesuatu. Jadi skema itu kalau di kognitif bisa mencakup skema yang lain. Jadi contoh ketika kita mau membahas terkait hewan ya, di hewan itu yang tersedia skemanya banyak. Ada skema paus, ada skema burung, ada skema ikan begitu ya. Jadi ketika kita membahas teori tertentu yang berhubungan dengan hewan itu tidak hanya seperti teori prototipe ya. Jadi kita melihat hanya burung pipit aja enggak. Pada faktanya kita juga sekaligus merecall tema-tema atau skema-skema pengetahuan tertentu yang sudah kita pelajari. Nah, skema biasanya mencakup pengetahuan umum yang khas yang bisa sedikit berbeda antara satu situasi dengan contoh lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Jadi skema itu, kenapa otak bisa membentuk skema? Sehingga kita bisa untuk merecall dengan cepat. Skema akan lebih mudah diakses ketika yang lainnya itu berhubungan. Begitu, ya. Jadi kenapa kita bisa dengan cepat membedakan itu paus dengan ikan? Karena sebelumnya kita sudah belajar terkait mamalia, ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan itu. Oh, ini adalah betul ikan dan ini adalah paus mamalia, walaupun dua-duanya berada pada laut, ya. Dia tinggal di laut begitu, karena kita sudah mempelajari skema-skema tertentu. Nah, hal ini akhirnya membantah teori yang sifatnya tadi seperti future based, yang sifatnya seperti prototype, ya. Jadi sebenarnya otak manusia itu bisa membedakan. Membedakan syaratnya apa? Kita masuk lagi tadi ke teori base. Jadi skema itu bisa berjalan kalau kita sudah belajar banyak pengetahuan. Ya, belajar banyak pengetahuan sehingga kita bisa dengan mudah mendikotomi ciri-ciri atau mendikotomi aspek-aspek yang berbeda. Nah, itu dari saya nampaknya sudah sangat full. Nanti saya sambung lagi deh di minggu depan ya. Tapi kita recall dulu untuk materi hari ini. Jadi kita belajar terkait bagaimana otak ya memproses informasi. Bagaimana otak akhirnya mempelajari pengetahuan yang sifatnya deklaratif. Yang sifatnya deklaratif maknanya apa? Memberi label pada objek ya. Yang maknanya apa? Kemampuan bahasa. Yang maknanya apa? Kemampuan untuk belajar. Nah, proses di otak itu tidak sederhana begitu ya. Ada beberapa teori yang menjelaskan proses bagaimana cara manusia bisa belajar. Belajar verbal ya, belajar bahasa, belajar pengetahuan. Tadi kita sudah belajar, oh ternyata dikategorisasi.
Tapi bisa juga dilihat dari fiturnya. Bisa juga karena sudah punya prototype, bisa juga karena sudah punya exemplars yang banyak ya. Bisa juga karena tadi ada teori base di mana bisa juga karena ada semantic network tadi di mana kesemua itu ternyata akan membentuk sebuah skema. Nah, skema ini yang akan dihasilkan pada proses kita berpikir. Baik, materinya ini cukup berat. Saya sudahi dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Belajar terkait skrip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Atau Bu pusing Bu? Iya, namanya kognitif ya. Harus bersabar, pelan-pelan kita pelajari ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Silakan Mbak Zaura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Aku izin bertanya, yang karakteristik features pada teori feature based itu apakah berguna untuk mengkategorisasikan suatu benda yang lebih spesifik, Ibu? Iya Mbak, tapi dia terbatas hanya menamai bendanya ya. Kalau misalkan dia mendeskripsikan benda tidak bisa dikategorisasikan dengan future. Ya, misalkan oh benda ini dia komposisinya apa itu lebih cocok pakai teori base. Bisa difahami ya Mbak? Betul, tepat sekali. Jadi dia mengkategorisasikan oh ini adalah sebuah apel, ini adalah sebuah jeruk, itu cocok sekali kalau kita gunakan future base. Tepat ya Mbak Zaura ya? Oh ya, baik, Ibu. Terima Bisa kasih, difahami Ibu. ya? Tapi nggak bisa Oke. kita jelaskan, oh ini apel, dia ditanam di mana, ini kenapa disebut dengan apel Fuji, karena dia asalnya dari mana. Kalau pada future base nggak bisa, ya. Itu dijelaskannya pada teori base. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, terima kasih, Ibu, Iya, jawabannya. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ini pusing semua ya ini. Saya juga bingung ya, emang teori banget ini. Nanti kita pelan-pelan ya. Saya akan buatkan tadi kuis lagi atau review ya, agar bisa apa? Bisa diingat dan bisa difahami dengan baik. Mbak Zora mau nanya lagi apa sudah? Sudah, Ibu. Oke, siap-siap. Ada lagi yang mau bertanya? Ini misteri di Google Drive materi saya hilang belum terpecahkan ya? Ada yang bisa mengembalikan nggak ya? Materi saya yang hilang. Siapa tadi koordinatornya Mbak? Lupa lagi saya. Hadir nggak Mbak? Kalian sudah buka G Drive saya belum? Hilang ya? Masih hilang ya? Siap hilang, Miss. Masih, Miss. Wah, gimana ya? Itu gimana cara balikinnya ya? Kalian butuh butuh materi dari PPT. Udah, tapi udah ada yang download belum? Kalian butuh materi Miss, dari pertemuan satu? butuh, Miss, Miss. saya udah download dari LS yang Oh, apa namanya? Udah download, Miss, tapi dari yang udah ngambil PCPS semester kemarin, Miss. Apa oh itu ya. sama atau enggak, Miss? Kan ada yang saya tambahkan ya. Nanti coba Iya. ingetin saya ya menjelang UAS nanti harus saya rapikan berarti ya. Karena ada penyempurnaan tentunya di tiap semester untuk PPT saya. Begitu yang diingatkan ya Mbak ya, saya berarti harus upload ulang itu. Tolong jangan dihapus lagi ya. Jadi ketika memang mau mendownload tinggal klik download. Itu soalnya tiba-tiba hilang begitu ya. Baik, saya rasa itu materi PCPS kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di tanggal berapa? Di tanggal berapa kita bertemu? 30 ya. 30 di pertemuan ke-6 berarti nanti ya. Jadi nanti akan ada sesi tambahan ketika memang materinya terlalu padat. Karena memang ini full teori begitu ya. Mahasiswa semua, terima kasih kehadirannya luar biasa, Masya Allah ya, tetap bertahan di LS ketika sedang libur. Semoga bisa difahami sedikit ya, dan ada informasi yang akan melekat dalam kognitif kalian. Nanti kita akan ulang lagi di pertemuan selanjutnya. Saya izin sudahi LS kali ini. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Sada. Waalaikumsalam warahmatullahi